Selamat malam, sahabat-sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Naikol GPIB bersama saya, Pendeta Daniel Yohanes Christian Lumentut. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-49. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar dan melaksanakan firman-Mu dengan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-49 yang menyatakan, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam sebuah pengadilan atau katakanlah sebuah persidangan, seorang saksi mempunyai tugas untuk memberikan kesaksian yang sungguh-sungguh, dan juga kesaksiannya itu adalah hal yang sebenar-benarnya ketika ia melihat, mengalami, dan juga menyaksikan sendiri peristiwa yang terjadi. Seseorang bukan hanya perlu tahu apa yang disaksikannya itu, melainkan juga perlu kesiapan mental untuk menjadi seorang saksi. Kesiapan ini penting agar sebagai seorang saksi, ia mampu meyakinkan orang lain untuk menerima dan mempercayai kesaksiannya itu. Saudara, hal yang demikian juga dialami oleh para murid yang diutus dan dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi tentang hidup dan karya Kristus. Pada saat itu, menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi saksinya. Lalu ia juga membuka pikiran murid-muridnya itu
sehingga mereka dapat mengerti kitab suci, memahami karya penyelamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus, dan mereka sebagai saksi Tuhan, mereka juga dapat menyampaikan berita pertobatan serta pengampunan dosa di dalam nama Kristus kepada segala bangsa. Tidak hanya itu, para murid juga dalam menjalankan tugas kesaksiannya itu, ia akan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan yang akan memampukan mereka untuk menjadi saksi yang benar. Dan Yesus dengan tegas mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Para murid Kristus wajib mengatakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, dan apa yang mereka alami sendiri. Dan kesaksiannya itu tidak boleh direkayasa atau menjadi saksi dusta. Mereka harus menjadi saksi Kristus yang benar, yang menyaksikan dan memberitakan kepada semua orang tentang karya Kristus bagi kehidupan manusia. Para rasul yang adalah saksi mata dari semua peristiwa yang dicatat di dalam kitab-kitab Injil, mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan kesaksian berita keselamatan itu kepada segala bangsa. Tanggung jawab dan kewajiban yang kini diteruskan kepada kita sebagai gereja adalah atas kesaksian para saksi terdahulu yang sudah lebih dahulu memberitakan dan menyaksikan tentang Injil keselamatan itu. Yang menjadi pertanyaan saudara adalah, lalu bagaimana dengan kita? Saudara dan saya, gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas kesaksian kita? Apakah selama ini kita setia menjadi saksi Tuhan dan kita tidak malu untuk menyaksikan Injil keselamatan itu kepada semua orang? Ada banyak orang yang terkadang merasa malu dan enggan untuk menjadi saksi Kristus. Mengapa hal itu terjadi, saudara? Mungkin karena mengalami ancaman, atau bahkan mungkin karena penolakan terhadap orang-orang yang tidak menyukai Injil atau kabar baik itu diberitakan. Saudara, firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 26 menyatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Sebagai orang-orang percaya yang telah dipilih oleh Kristus untuk menjadi saksinya, janganlah kita takut dan jangan kita malu untuk menyaksikan berita Injil keselamatan itu kepada semua orang. Janji Tuhan bagi kita sebagai gerejanya, ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadi saksi Kristus, maka Roh Kudus akan menaungi dan menyertai kehidupan kita sebagai gereja
di dalam melaksanakan tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Oleh karena itu, dalam segala situasi, kondisi, dan keadaan apapun, marilah kita melaksanakan tugas kita yang mulia itu untuk menjadi saksi Tuhan yang benar. Sehingga melalui kehidupan kita sebagai gerejanya, nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat-sahabat DPB yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga. Pada malam hari yang indah ini, kami selaku umatmu yang percaya, kembali kami boleh mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan bagi setiap kami sebagai gereja yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini untuk kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, menyaksikan Injil keselamatan itu kepada setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan keseharian kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk kami tetap setia dan bertekun di dalam kehidupan kami sebagai saksi-saksi Kristus. Kendati pun kami harus menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan kehidupan, bahkan penolakan, dan juga orang-orang yang tidak menyukai akan kehadiran dan keberadaan kami sebagai gereja yang menjadi saksi Tuhan di mana kami dihadirkan. Kami yakin dan percaya di dalam iman, kuat kuasa Roh Kudus akan selalu menaungi kami, menyertai kehidupan kami, sehingga kami dapat dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan yang benar, memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua orang. Dan ajarlah kami untuk kami dapat menunjukkan contoh dan teladan yang baik, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan kami, sehingga kehidupan kami selaku gereja-Mu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi kehidupan kami selaku gereja Tuhan yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini dapat menjadi saksi Tuhan yang benar dan dapat menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Berkatilah ya Tuhan akan tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang dilakukan oleh gereja-Mu. Dan juga kami berdoa bagi kehidupan masyarakat bangsa negara kami. Berkati para pemimpin kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya mereka lebih mengutamakan kepentingan orang banyak dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Kami sebagai sesama anak bangsa dalam kehidupan masyarakat, kami dapat hidup saling berdampingan, saling menghormati, dan saling menghargai, serta dapat menjaga keutuhan hidup sebagai bangsa dan negara dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu ya Tuhan, yang kami dapat menjalin persaudaraan dengan siapapun, dan kami dapat hidup rukun dan damai di tengah kehidupan masyarakat bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Bapa di sorga, kami menyerahkan akan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kasih-Mu. Dan pada malam hari ini, malam yang indah yang Tuhan anugerahkan, kami dapat menikmati kehidupan pada malam hari ini di dalam tuntunan kasih dan perlindungan yang daripada Tuhan. Inilah doa kami, permohonan dan syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.